Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi perbedaan individual mata kuliah psikologi pendidikan. Sebelumnya, kami mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Ahmad Faidullah, NIM 126 2022122036. 2. Anis Kurota Ayun, NIM 126 2022122037. Pengertian perbedaan individual. Perbedaan individual adalah soal mengkaji dan menjelaskan perbedaan antar individu. Pembahasan dalam psikologi kepribadian yang membahas tentang perbedaan dan persamaan secara psikologis antar individu dalam lingkungan sosialnya. Salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan khusus siswa karena adanya perbedaan individu. Perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antar orang-orang serta berbagai kesamaannya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Faktor-faktor perbedaan individual. 1. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. 2. Faktor lingkungan. Status sosial orang tua meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Kemudian, pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak. Terdapat 3 macam pola asuh orang tua. Pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini menekankan pada pengawasan orang tua terhadap anaknya untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua, pola asuh permisif. Pola asuh di mana orang tua memberi kebebasan sebanyak mungkin pada anak untuk mengatur dirinya. Yang ketiga, pola asuh autoritatif. Bercirikan adanya hak kewajiban orang tua dan anak adalah sama. Anak dilatih bertanggung jawab dan menentukan perilakunya sendiri agar dapat disiplin. Kemudian, faktor budaya merupakan pikiran, akal, budi, hasil atau dapat juga didefinisikan adat istiadat. Tindakan manusia yang berpola dapat dilihat dalam 3 wujud. 1. Wujud ideal dari budaya, berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Budaya sebagai aktivitas dan tindakan berpola dari waktu tertentu. 3. Budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan ini dapat berupa benda-benda yang dapat dilihat atau diraba. D. Faktor urutan kelahiran. Macam-macam perbedaan individual. Yang pertama, perbedaan biologis atau jenis kelamin dan gender. Salah satu topik yang banyak menarik perhatian dalam membahas perbedaan individual adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Istilah jenis kelamin dan gender sering dipertukarkan dan dianggap sama. Jenis kelamin menunjuk pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan, sementara gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan. Perbedaan-perbedaan tersebut muncul dari apa yang diajarkan. Menurut Barbara Markov, perbedaan terbesar antara laki-laki dan perempuan adalah cara memperlakukan mereka. Kemudian ada perbedaan psikologi atau kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan. Ada 2 model yang mencoba meninjau perbedaan kepribadian, yaitu model Big Five dan model Briggs-Myers. Model Big Five, model yang diajukan oleh Lewis Goldberg, yang melihat kepribadian seseorang berdasarkan 5 dimensi. Yang pertama, extroversion.
Orang yang menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi serta mengalami emosi positif. Kemudian ada agreeableness, berhubungan dengan kerjasama dan harmoni sosial. Kemudian conscientiousness, berkaitan dengan cara kita mengontrol, mengatur, dan memerintah impuls. Kemudian ada neuroticism, atau sebaliknya stabilitas emosional. Kemudian ada openness to experience. Model Briggs-Myers dikenal dengan model Big Four yang meliputi 4 dimensi, yakni extraversion versus introversion, sensing versus intuition, thinking versus feeling, judging versus perceptive. Kemudian ada perbedaan intelijensi atau kemampuan. Kemampuan sering diartikan kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan dalam belajar. Kemampuan umum diartikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, termasuk memecahkan masalah dengan waktu tertentu. Perbedaan kecerdasan dapat dipahami dari perbedaan skor IQ. Gifted, anak yang memiliki skor tes kecerdasan di atas 130, jumlahnya 1% dari paling atas dari populasi. Hasil penelitian menunjukkan sepertiga dari mereka merupakan anak-anak para pengusaha dan hanya 7% datang dari kelas pekerja atau buruh. Di sisi lain, anak kelompok ini terlibat dalam perkara kriminal. DO gagal dalam pekerjaan, mereka kurang sukses karena emosional kurang matang atau kurang motivasi dibanding yang lain. Anak gifted memiliki penjelasan yang bagus, pengamat yang hebat, memiliki pendengaran yang tajam, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, perspektif dan insightful, memiliki rasa humor yang tinggi, mungkin memiliki kemampuan yang bagus dalam seni, sains, geometri, mekanik, teknologi, dan musik. Memiliki ingatan jangka panjang yang sangat bagus, penguasaan kosakata yang luas, pemahaman bacaan yang bagus, kemampuan verbal tingkat tinggi dalam diskusi, lancar menggunakan komputer, memahami konsep abstrak, dapat melakukan pekerjaan yang menantang. Kesulitan belajar anak gifted: mudah terganggu dalam situasi gaduh, tidak dapat mengingat perintah 3 tahap, sulit mengeja, sulit belajar fakta-fakta matematis, minta mengulang perintah, tidak mampu mengerjakan tes, tulisannya tidak terbaca, tidak menyelesaikan tugas tertulis, sulit menyelesaikan tugas-tugas sederhana, tetapi bagus dalam konsep, tidak merespon remedial dengan baik, lemah dalam beberapa mata pelajaran, tetapi baik dalam pelajaran lain. Terbelakang merupakan area bermasalah lain dari kecerdasan ekstrim, yaitu mereka yang memiliki IQ di bawah 70. Klasifikasi tradisional membagi mereka menjadi moron, IQ 50-70, imbecile, IQ 20-50, dan idiot, IQ di bawah 20. Pembagian lain menjadi mild 50-70, moderate 36-50, severe 20-36, dan profound di bawah 20. Perbedaan bakat atau gaya belajar. Gaya belajar merupakan pola spesifik dalam menerima informasi baru dan mengembangkan keterampilan baru, serta proses menyimpan informasi atau keterampilan baru. Kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Gaya belajar berhubungan dengan cara anak-anak belajar, serta cara belajar yang disukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perbedaan individual lainnya dan cara guru menyikapi perbedaan individu pada siswa di kelas.
Perbedaan individual lainnya. Macam-macam perbedaan individu ada 12, yaitu yang pertama, perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan bahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan minat, perbedaan tingkah laku, perbedaan nilai, perbedaan konsep diri, dan yang terakhir yaitu perbedaan kebiasaan belajar. Pertama, mari kita membahas tentang perbedaan kognitif. Kognitif adalah proses berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan. Kognitif merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan siswa yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan menentukan keberhasilan mereka. Perkembangan kognitif pada seorang individu berpusat pada otak, yang pada dasarnya pengendali ranah-ranah kejiwaan semacam ranah afektif dan psikomotor. Hal ini menjadikan potensi yang menyebabkan perbedaan dalam berpikir mereka. Beberapa hal yang dapat membuat perkembangan kognitif, yaitu membuat pembelajaran relevan dan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, mengumpulkan informasi-informasi, menggunakan teknik bertanya, dan menggunakan mode konseptual. 4 konsep tersebut memengaruhi perkembangan fisik dan kematangan sistem saraf, latihan dan pengalaman, interaksi sosial, dan ekuilibrasi. Nomor 2 yaitu perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan berbahasa tiap individu berbeda-beda. Kemampuan berbahasa ialah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan buah pikirannya dalam bentuk kata ataupun kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan lingkungan. Adapun faktor lain yang penting adalah faktor fisik, terutama organ untuk berbicara. Nomor 3 yaitu perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan motorik memungkinkan seseorang mengkoordinir tubuh dengan baik yang berasal dari gerakan saraf motorik ketika melakukan suatu gerakan. Semakin kompleks gerakan yang akan dilakukan, maka membutuhkan keterampilan motorik yang lebih kompleks juga. Faktor yang memengaruhi kemampuan motorik ialah faktor fisik dan juga kemampuan berpikir. Nomor 4 yaitu perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dapat memengaruhi proses belajar. Perbedaan latar belakang dan pengalaman individu dapat memperlancar atau menghambat prestasinya. Nomor 5, perbedaan bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki tiap individu yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat berkembang dengan baik jika mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bakat berbeda dengan minat yang membutuhkan stimulus kuat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena pada dasarnya, bakat sudah melekat dalam diri seseorang sebagai potensi. Nomor 6, perbedaan kesiapan belajar. Pada dasarnya, kesiapan belajar tiap individu berbeda-beda, walaupun dalam rentang usia yang sama. Belajar yang dimaksud bukan hanya yang berkaitan tentang akademis, akan tetapi juga berhubungan dengan kesiapan dalam menerima informasi-informasi yang diperoleh dan memperoleh keuntungan dari pengetahuan tersebut. Nomor 7 yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender tidaklah sama. Jenis kelamin lebih merujuk pada istilah yang berhubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, sementara gender lebih merujuk pada aspek psikososial dari seorang laki-laki atau perempuan. Gender adalah perbedaan yang terbangun antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Yang termasuk dalam gender ialah peran, tingkah laku, sifat,
dan kecenderungan lain yang mendefinisikan arti menjadi seorang laki-laki atau arti menjadi seorang perempuan dalam masyarakat. Nomor 8, perbedaan minat. Berbeda dengan bakat, minat bisa diartikan sebagai kekuatan yang memotivasi dan membuat kita ingin melakukan sesuatu hal atau aktivitas. Bisa juga diartikan sebagai ketertarikan seseorang dalam bidang tertentu yang melebihi bidang yang lainnya. Minat juga berbeda-beda pada tiap individu. Nomor 9 yaitu perbedaan tingkah laku. Setiap individu memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Beberapa memiliki tingkah laku positif pada suatu topik khusus, subjek, dan profesi daripada yang lainnya. Tingkah laku positif bisa dihasilkan melalui pendidikan karakter sejak kecil. Nomor 10, perbedaan nilai. Nilai adalah hal yang dianggap penting dalam tiap individu. Beberapa orang menilai bahwa nilai materi lebih penting daripada nilai moral. Ada juga yang sebaliknya, dan juga masih banyak lagi nilai yang dianggap penting oleh tiap individu. Dan masing-masing dari mereka pun berbeda-beda. Untuk menyeimbangkan nilai-nilai tersebut dalam diri seseorang, maka diperlukan pendidikan yang tepat sejak usia dini. Nomor 11, perbedaan konsep diri. Perbedaan konsep dalam diri mencakup tingkah laku, penilaian, dan nilai mengenai seseorang individu yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, dan kualitas. Beberapa orang memiliki konsep diri positif dan juga negatif. Konsep diri yang negatif dapat mengarahkan seseorang kepada kecenderungan hal-hal yang negatif dan bisa memengaruhi perkembangan dirinya. Yang terakhir yaitu nomor 12, perbedaan kebiasaan belajar. Sebagian orang mungkin akan memahami berbagai hal hanya dengan membaca, sementara yang lainnya ada yang perlu melakukan praktek untuk memahami informasi tertentu dan sebagainya. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana cara yang paling sesuai bagi individu agar mampu menerima dan mencerna informasi yang ada. Cara guru menyikapi siswa di kelas. Guru adalah orang yang berpendidikan dan sangat mendasar dalam ilmu pendidikan, pengajaran, pelatihan, evaluasi, pengajaran ilmu pengetahuan, dan evaluasi siswa. Definisi guru adalah seseorang yang berkomitmen untuk mengajar, mendidik, membimbing, dan melatih siswa mereka untuk memahami pengetahuan yang mereka ajarkan. Oleh karena itu, guru tidak harus mengajarkan hal-hal formal, tetapi juga pendidikan lain, dan guru adalah model bagi murid-muridnya. Jadi, kita dapat memahami bahwa peran seorang guru sangat penting untuk menciptakan pengikut yang intelektual, bermoral, baik, jujur, dan berkualitas tinggi. Dalam proses belajar mengajar, seorang siswa akan membutuhkan peranan guru. Peran guru memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil atau tidaknya siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kepribadiannya. Menurut Adams dan Dike dalam Basic Principles of Student Teaching yang dikutip oleh Yusir Usman, peran guru dalam proses mengajar ialah guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, serta guru sebagai evaluator.
Karakter yang berbeda dapat dilihat dari segi fisik, sosial, kepribadian, dan intelijensi masing-masing. Hal-hal tersebut memengaruhi perilaku individu. Tingkat perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain tentu berbeda, disesuaikan dengan kepribadian yang dimiliki masing-masing. Maka dari itu, cara menghadapi satu orang dengan yang lain tidaklah sama dan tidak dapat disamakan. Tiap individu membutuhkan perlakuan yang berbeda, namun harus mendapat perhatian yang setara. Menurut Omar Hamali, cara-cara menyikapi atau melayani perbedaan individual adalah sebagai berikut. Akselerasi dan program tambahan, pengajaran individual, pengajaran unit, kelas khusus bagi siswa yang lamban, kelas khusus bagi siswa yang cerdas, kelas remedi bagi siswa yang lamban, pengelompokan informal atau kelompok kecil dalam kelas, supervisi periode individualisasi, memperkaya dan memperluas kurikulum, pelajaran pilihan atau elective subject, diferensiasi pemberian tugas dan pemberian tugas yang fleksibel, sistem tutorial atau tutorial system, pelajaran padat, bimbingan individual, dan yang terakhir yaitu modifikasi metode-metode mengajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.